Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di seri mata kuliah database. Oke, pada pertemuan yang kedua ini kita akan masuk ke materi tentang model data. Apa itu model data? Model data adalah model abstrak yang mengatur elemen-elemen data dan menstandarisasi bagaimana mereka berhubungan satu sama lain dan dengan sifat-sifat entitas dunia nyata. Model data secara eksplisit menentukan struktur data, dan model data ini biasanya notasinya direpresentasikan dalam bentuk grafis. Oke, macam-macam model data. Nanti ada model data berbasis objek dan juga ada model data berbasis record. Kita lihat yang pertama, model data berbasis objek. Jadi model data berbasis objek ini ada model data entity relationship, kemudian ada semantic model. Entity relationship model itu adalah model untuk menjelaskan hubungan antar data dalam basis data berdasarkan suatu persepsi bahwa dunia nyata terdiri dari objek-objek dasar yang mempunyai hubungan atau relasi antara objek-objek tersebut. Biasanya digambarkan dalam bentuk diagram. Yang sering digunakan adalah entity relationship diagram. Contohnya adalah sebagai berikut. Jadi dunia nyata, misalkan di lingkungan kampus, itu ada objek-objeknya. Misalkan ada objek dosen dan ada objek mahasiswa. Jadi hubungan antar objek-objek ini itu bisa digambarkan dalam bentuk diagram. Jadi di sini dosen itu mempunyai hubungan dengan objek mahasiswa, yaitu relasinya adalah mengajar. Oke, entity relationship diagram ini mempunyai diagram atau simbol-simbol yang terdiri dari simbol entitas itu berbentuk persegi panjang, kemudian simbol atribut berbentuk elips dan relasi berbentuk diamond atau belah ketupat, kemudian ada garis atau link. Entitas ini itu adalah kumpulan dari objek yang diidentifikasikan secara unik atau saling berbeda. Jadi untuk menggambarkan objek-objek di dunia nyata itu bisa diwakilkan dengan menggunakan simbol entitas. Nah, entitas ini memiliki karakteristik atau properti, yaitu yang dinamakan sebagai atribut. Jadi atribut ini merupakan karakteristik dari entitas. Nah, hubungan antar entitas dengan entitas yang lain itu menggunakan simbol diamond atau belah ketupat. Ini adalah simbol relasi. Jadi relasi ini digunakan untuk menghubungkan dua buah entitas. Kemudian simbol garis itu digunakan untuk menghubungkan antar entitas dan relasi ataupun antar entitas dan atribut. Ini adalah simbol-simbol yang digunakan di dalam entity relationship diagram. Oke, kita masuk ke semantic model. Semantic data model adalah salah satu model data berbasis objek di mana relasi antar objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol, tetapi dengan kata-kata. Ya. Jadi relasinya itu digambarkan dengan kata-kata atau semantik. Contohnya ini. Jadi ada relasi antara objek mata kuliah, mahasiswa, dan Agus. Jadi relasinya menggunakan kata-kata. Agus adalah mahasiswa ikut mata kuliah. Ini adalah semantik model. Oke, selanjutnya masuk ke model data yang kedua, yaitu model data berbasis record. Jadi, model data berbasis record merupakan himpunan data dan relasi yang menjelaskan hubungan logik antar data dalam suatu basis data yang didasarkan pada record. Nah, itu adalah model data berbasis record. Jadi, model data ini ada model data hierarki, ada model data jaringan, kemudian ada model data relasi. Kita lihat model hierarki. Jadi model hierarki itu merupakan model data di mana data tersebut diatur dengan struktur data tree, jadi bertingkat. Jadi struktur ini dapat mewakili informasi menggunakan hubungan child dan parent. Jadi setiap parent itu dapat memiliki banyak child, tetapi setiap child hanya boleh memiliki satu parent. Itu sering dikenal dengan hubungan one to many. Oke, gambarnya seperti berikut. Misalkan ada dosen itu sebagai parent itu memiliki child, ya, ada Widya, ada Lia, dan seterusnya.
di mana di sini child itu hanya boleh memiliki satu parent. Oke, kita masuk ke model data jaringan. Jadi model data jaringan merupakan model database yang diyakini sebagai cara fleksibel mewakili objek dan hubungan antar objek tersebut. Model jaringan ini membolehkan satu record untuk memiliki parent dan record yang banyak. Nah, itulah yang membedakannya dengan model hierarki. Jadi di model jaringan ini membolehkan setiap record untuk memiliki parent dan record yang banyak, membentuk sebuah struktur grafik. Jadi gambarnya seperti ini. Nah, ini. Ya, jadi record-record ini bisa memiliki parent lebih dari satu. Oke, kita masuk ke relational model. Model basis data relasional memiliki struktur logik yang disebut dengan relasi atau relation. Jadi struktur relasi ini merupakan struktur data dua dimensi, jadi terdiri atas baris dan kolom. Kalau kita gambarkan seperti ini. Ya. Jadi ini adalah model relasi. Jadi istilahnya disebut sebagai tabel. Jadi tabel ini itu memiliki struktur dua dimensi, yaitu terdiri atas baris dan kolom. Di mana baris itu disebut sebagai record atau tafel, kolom itu disebut sebagai field. Jadi kolom itu disebut sebagai field. Oke, untuk pembahasan lebih lanjut nanti kita masuk ke materi-materi berikutnya. Oke, saya rasa sampai di sini untuk materi model data. Kita lanjutkan ke seri mata kuliah database materi yang ketiga. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.